Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan kuliah subuh kita pagi ini. Pagi ini kita membahas ilmu tasawuf menggunakan kitab Penawar Hati. Pagi ini kita masuk kepada pasal yang kedua, yaitu tentang telinga. Ketahuilah bahwa telinga itu Allah Ta'ala jadikan bagimu karena beberapa faedah duniawi dan ukhrawi. Jadi telinga adalah salah satu alat, salah satu panca indera yang merupakan nikmat Allah yang besar bagi kita manusia. Faedahnya ada yang berupa duniawi dan ada yang berupa ukhrawi yang berkaitan dengan kehidupan akhirat. Maka antara faedah duniawi adalah yang pertama bersedap-sedap dengan yang didengar. Artinya telinga itu bisa menikmati suara yang indah. Jadi kalau pendengaran kita rusak, kita tidak bisa menikmati suara yang indah. Yang kedua, membawa kepada memahami segala perkataan yang didengar. Melalui telinga kita bisa memahami perkataan. Jadi yang memahami itu adalah hati. Tapi pertama melalui telinga. Mode kita mengaji kini lah ndak. Kalau kita ndak mendengar, tentu kita ndak bisa memahami. Digerak mulut orang lain nampak tapi suara tidak terdengar, tidak bisa dipahami. Makanya kalau orang rusak pendengaran kadang-kadang salah paham. Asiang kecil orang, asiang lo kecil. Itu namanya salah paham, ya tak? Itu akibat apa? Akibat dari pendengaran itu rusak. Itu pentingnya telinga tadi, alat mendengar untuk memahami. Jadi kadang-kadang lah didengar mana tidak aja paham, tidak. Apalagi kalau tidak mendengar sama sekali. Dan di antara faedah ukhrawi pula mendengar Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Al-Quran yang disampaikan, yang diuraikan, hadis Nabi yang disampaikan oleh guru, itu bisa kita dengar melalui alat indera telinga. Kemudian mendengar segala ilmu yang memberi manfaat. Jadi kita menuntut ilmu, belajar, itu sangat diperlukan telinga untuk mendengar ilmu yang disampaikan. Oleh karena pendengaran itu banyak faedahnya, maka ia lebih baik daripada penglihatan. Karena kebanyakan
faedah penglihatan itu bersifat keduniaan. Dan kebanyakan faedah pendengaran itu bersifat keakhiratan. Jadi kalau dibandingkan antara mata dengan telinga itu lebih banyak faedah telinga kepada hal yang bersifat ukhrawi dibandingkan dengan mata. Ini seperti yang telah kita singgung di belakang, kalau tidak hati-hati kita mata ko bisa banyak membawa kita melihat yang diharamkan. Kan pepatah orang Minang mengatakan condong salero karena lama, condong mato kanan rancak. Dan karena itulah engkau dapati yang buta lebih sempurna daripada yang tuli. Jadi kalau kita bandingkan ada orang cacat, orang buta tuna netra. Kalau orang tuli tuna rungu. Jadi banyak orang buta yang bisa berhasil, lebih banyak yang berhasil daripada orang tuli. Orang buta ada yang jadi doktor. Buta bisa kuliah sampai S3, bisa lo jadi dosen. Nah, kita bayangkan. Nah, di Malaysia tuh ada seorang orang Cino, asal Cino, buta, jadi dosen di Malaysia. Namanya Dr. Abdurrahman Tang. Dinya udah masuk Islam. Di Indonesia kan nama dia? Hah? Itu namanya di Indonesia kan? Enggak, bahasa Arab, Abdurrahman bahasa Arab. Jadi karena nyala masuk Islam, maka namanya Abdurrahman. Tang itu apa nama itu? Ya suku atau marganya. Iya dari Ketek asli betul. Jadi membaca itu kalau bukunya spesial tidak kalau orang tunanetra itu. Ya huruf braille timbul. Nah jadi itu juga motivasi bagi kita yang memiliki penglihatan sempurna. Sedangkan orang tunanetra bisa berhasil dalam menuntut ilmu karena apa? Karena kesungguhannya tadi itu. Bisa orang tunanetra itu jadi hafal Al-Quran. Ya apalagi istigo itu sedangkan orang nyalang jadi barek dah. Apalagi orang butuh. Bayangkan. Iya, jadi ada kelebihan dari Allah, kemudian juga ada keinginan yang kuat ditambah dengan usaha kerja keras tadi itu. Jadi kalau kita bandingkan kadang-kadang kita yang nyalang pun tidak seluruh orang nyalang itu yang rajin baca buku, enggak. Orang buta, orang tunanetra banyak juga yang rajin baca buku, walaupun buku itu bukunya spesial. Kemudian mensyukuri nikmat pandangan, dan mensyukuri nikmat pandangan itu memelihara pendengaran pendengaran. Dan mensyukuri nikmat pendengaran itu memeliharanya daripada mendengar yang dilarang. Seperti mengumpat. Mengumpat itu apa bahasa kitanya? Bukan mope. Mengumpat itu artinya bagunjang bahasa Jawa. Gosip. Apa namanya itu? Ghibah. Bahasanya ghibah namanya. Jadi, orang ghibah, orang bagunjang, kita mandanga. Kita juga dapat dosonya. Ayo sama. Kemudian mengadu domba. Orang adu domba, kita pun ikut mandanga, kita pun dapat fitnah.
dan segala perkataan yang tidak baik seperti bid'ah dan berbantah-bantahan dan berdebat. Orang yang berdebat, berbantah-bantahan, itu juga termasuk perkataan yang tidak baik. Kemudian mendengar suara perempuan dan muda remaja jika ditakuti berlaku fitnah. Ini bagi laki-laki. Dengar suara perempuan yang muda kalau ditakuti fitnah. Kalau seandainya mendengar suara itu bisa mempengaruhi kepada hati, itu dihindari. Jadi kalau dulu di zaman dulu kan di kampung-kampung bulan-bulan Ramadan itu diadakan nuzul Quran. Nah, kalau nuzul Quran itu bentuknya adalah membaca Al-Quran, diundang qariah-qariah muda, itu pasti gami, ya enggak? Gami oleh yang muda-muda. Jadi walaupun Al-Quran yang dibaca, kalau seandainya itu bisa menimbulkan fitnah, mendengar Al-Quran tapi hati tidak ke Al-Quran tadi, ke orang ke suara perempuan tadi, itu lebih baik kita menjauh. Mendengar Al-Quran itu bagus, elok, tapi hati kita cenderung kepada suara yang indah tadi, itu yang kita hindari. Maka lazimkanlah memelihara pendengaranmu daripada perkataan yang keji dan sia-sia itu. Karena sesiapa yang berusaha untuk mendengar perkara itu, ia bersekutu atau berserikat dengan mereka yang berkata pada dosa daripada perkataan yang haram itu. Dan lagi pula mendengar perkataan yang sia-sia itu mendatangkan was-was ke dalam hati. Jadi seperti tadi di atas kita jelaskan bahwa mendengar perkataan yang diharamkan itu yang mendengar berserikat, artinya samolo dapet dosa. Jadi kalau kita sadang bersama-sama, kawan-kawan kita lah mulai mengecek tu menyeleweng, contoh tadi ghibah, bagunjiang mempakecek orang, kita ingatkan, stop, tak boleh dah kita menggunjing, menghibah, mempakecek orang. Ditarik apa iya wak? Iya. Wak disambung ada wak Nya mulai menimbuan kayak kita menyambung loh. Iya. Itu kan cetuskan dulu. Gitu. Suka menyambung loh. Itulah akibat. Jadi kita harus sadar. Kalau kita lah mulai membicarakan kelemahan, kekurangan, keburukan orang lain, kita cepat sadar, stop. Tak boleh. Iya, dalam musaji loh itulah. Itu makanya perlu ilmu tadi itu. Itu perlu kaji itu diulang tak? Sebab kalau nak diulang kaji itu lupa. Pasal jalan dek batampuh apa kaji dek baulang. Lah didanga tarui kaji itu lupa juga boleh. Dalam musaji masih lupa juga boleh. Nah, apalagi bekolah lah di luar musaji. Dan ketahuilah bahwa perkataan yang didengar itu seperti makanan. Setengahnya memberi manfaat dan setengahnya memberi mudarat. Dan sebagiannya penawar dan sebagiannya racun. Ini perkataan itu diibaratkan atau dianalogikan sama aja makanan. Ada makanan tadi yang memberi manfaat, ada yang memberi mudarat. Ada yang bersifat penawar,
ada yang bersifat racun, ada penawar UB. Bahkan berkekalan perkataan itu lebih lama dari di dalam hati berbanding dari berkekalan makan dalam perut. Jadi perkataan yang tidak baik itu lebih berbahaya dari makanan yang tidak baik. Karena makanan itu hilang dari dalam perut dengan tidur dan umpamanya, dan terkadang ia berkekalan dalam perut beberapa hari kemudian ia hilang. Di makanan dalam paru itu barang lamu tinggal tak sampai seminggu enggak, masuk ke dalam beberapa hari keluar balik hilang. Tapi kalau perkataan masuk ke telinga, taruh ke dalam hati, kadang-kadang seumur hidup nyendak kakak luar. Alamu takana ya. Bahkan sampai putih tulang di kubu itu buktinya. Adapun perkataan yang jatuh ke dalam hati, terkadang ia berkekalan dalam hati seumur hidup, bahkan sampai ke dalam kubur pun dibawa ya. Jika ia perkataan yang jahat, maka ia senantiasa memfitnah dan mendatangkan was-was. Bahkan terkadang ia menyebabkan kebinasaan yang besar. Jadi karena itu disebut al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih bahaya dari pembunuhan. Jadi sampai kini takana tadanga aja lah ya, tangiang-ngiang aja lah ya. Padahal bertahun-tahun enggak. Mau hilang dah ya. Masih tangiang-ngiang sampai kini. Maka orang yang berakal hendaklah bersungguh-sungguh pada memelihara pendengaran dan segala anggotanya sebelum ditanya darinya pada hari kiamat. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surah Al-Isra ayat 36. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati, semua anggota itu akan ditanya nanti di hari kiamat, di hari akhirat. Ditanya tentang apa yang dilakukannya. Di telinga itu kita usahakan, karena itu kita bersungguh-sungguh untuk menjaga pendengaran, menjaga telinga. Di telinga itu nikmat yang besar, harus kita syukuri. Dengan cara apa mensyukurinya? Dengan menjaga dari mendengar yang diharamkan. Kalau telinga kita jaga dari mendengar yang diharamkan, berarti kita berusaha untuk mensucikan telinga kita. Kalau kita mensucikan telinga kita, berarti itu satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, insyaallah. Jadi kalau ada pertanyaan, silahkan, pertanyaan yang terutama yang berkaitan dengan tema yang kita bahas.